Hai teman-teman, kembali lagi di Jasper Channel bersama saya Jasmine Syagita Putri. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi Indonesia. Sebelum memulai video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan jual beli yang melibatkan para pelaku ekonomi, yaitu produsen dan konsumen. Produsen dengan tugasnya menghasilkan produk atau jasa, dan konsumen sebagai membutuhkan produk dan jasa dari produsen. Membuat kedua pelaku ekonomi tersebut memiliki keterkaitan yang mutlak. Produksi adalah suatu proses di mana barang atau jasa yang disebut masukan diubah menjadi barang-barang atau jasa-jasa yang disebut hasil. Sasaran dari teori produksi adalah untuk menentukan tingkat produksi yang optimal dengan sumber daya yang ada. Nah, adapun fungsi produksi merupakan suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimum hasil yang dihasilkan dengan masukan. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara input dan output yang dihasilkan. Fungsi produksi menunjukkan berapa banyak jumlah maksimum output yang dapat diproduksi apabila sejumlah input tertentu dipergunakan di dalam proses produksi. Fungsi produksi merupakan landasan dari proses produksi yang menggambarkan hubungan antara faktor produksi dengan kuantitas produksi. Di dalam teori ekonomi digunakan asumsi dasar mengenai sifat fungsi produksi, di mana semua produsen tunduk pada hukum the law of diminishing return, atau hukum yang menyatakan bahwa semakin banyak variabel yang ditambahkan pada sejumlah sumber daya tetap, perubahan output yang diakibatkan akan mengalami penurunan yang bisa menjadi negatif. Fungsi produksi menghubungkan input dengan output yang menentukan tingkat output optimal yang bisa diproduksi dengan sejumlah input tertentu atau sebaliknya. Fungsi produksi ini ditentukan oleh tingkat teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Karena itu, hubungan input-output untuk suatu sistem produksi merupakan suatu fungsi dari bahan baku, tenaga kerja, peralatan, teknologi, dan lain-lain yang digunakan oleh suatu perusahaan. Adapun modal. Modal digunakan sebagai biaya dalam pembelian suatu sumber-sumber produksi yang dikatakan sebagai biaya usaha. Biaya usaha ini biasanya diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, dan yang kedua ada biaya variable cost. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun barang atau jasa yang dijual banyak atau sedikit. Biaya variabel atau variable cost merupakan biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh barang yang dijual. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Konsumsi menurut ekonomi konvensional. Tujuan konsumsi dalam teori ekonomi konvensional merupakan mencari kepuasan atau utility yang tertinggi. Penentuan barang atau jasa untuk konsumsi didasarkan pada kriteria tingkat kepuasan tersebut. Nah, ada berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh umat Islam dalam melakukan kegiatan konsumsi loh. Yang pertama ada keadilan, yang kedua ada kebersihan, yang ketiga ada kesederhanaan, yang keempat ada kemurahan hati, dan yang terakhir ada moralitas. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka tidak semua makanan dan minuman dapat dikonsumsi oleh seorang muslim. Minuman keras dan makanan haram dilarang walaupun dapat memberikan kenikmatan dan keuntungan sesaat. Larangan tersebut untuk menghindari perselisihan, permusuhan, serta dapat menghalangi ingat kepada Allah pencipta manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang, atau kekayaan. Ilmu ekonomi merupakan ilmu tentang memilih, yakni bagaimana orang memilih memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk pendapatan dan waktu untuk menghasilkan tingkat kepuasan maksimal, serta bagaimana perusahaan memilih kombinasi input serta besaran dan jenis komoditas diproduksi. Salah satu teori terkenal untuk menjawab fenomena pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian di bidang ekonomi, yaitu ada Explained Utility Theory. Teori yang pertama kali dipopulerkan oleh von Neumann dan Morgenstern pada tahun 1947 ini berprinsip bahwa seorang konsumen selalu akan berpikir rasional dan memaksimalkan keuntungan dalam mengambil keputusan.
teori ini menurut pencetusnya tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana seorang berperilaku sesungguhnya, melainkan bagaimana orang seharusnya berperilaku jika mereka mengikuti prosedur pengambilan keputusan rasional. Kelemahan ini dalam menjelaskan perilaku pengambil keputusan terletak pada pengabaian terhadap faktor emosi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video Just Right Channel selanjutnya ya. See you!